Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Kristina Sebo dari Prodi PGSD dengan NPM 2414060263. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar hal penting dalam sekitar kita, yaitu ekosistem dan dampak teknologi terhadap lingkungan. Kira-kira di sini siapa nih yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan hidup dan saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya di taman sekolah, ada rumput, ada kupu-kupu, ada burung, dan juga pohon. Itu semua saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Nah, melalui pembelajaran hari ini, kita akan belajar 3 hal utama, yaitu yang pertama, ada menjelaskan pengertian dan komponen ekosistem, dan juga yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem alami dan juga buatan, dan yang ketiga, menjelaskan dampak teknologi terhadap lingkungan. Apa sih tujuannya dari ketiga poin utama itu? Tujuannya adalah supaya kita paham bahwa manusia, alam, dan juga teknologi itu saling berkaitan. Kita harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak agar alam tetap indah dan makhluk hidup bisa hidup dengan nyaman. Yuk, siapkan semangat belajarnya. Mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, yang pertama ada pengertian ekosistem dan juga komponennya. Anak-anak, ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya. Semua makhluk hidup di dalamnya itu saling bergantung satu sama lain agar bisa hidup. Contohnya, di dalam kolam ada ikan, tumbuhan air, dan air itu sendiri. Ikan butuh air untuk bernafas, tumbuhan butuh sinar matahari untuk tumbuh, dan air membuat semuanya hidup bersama. Dalam ekosistem ada juga 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih itu komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan komponen abiotik yaitu benda tak hidup serta seperti air, tanah, udara, matahari, dan juga batu. Kalau salah satu terganggu, seluruh ekosistem bisa rusak. Jadi, semua harus bekerja sama agar alam tetap seimbang. Nah, yang kedua, ada jenis-jenis ekosistem dan kaitannya dengan teknologi. Sekarang, kita bahas jenis-jenis ekosistem. Ada 2 jenis utama, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk oleh alam dan tanpa bantuan manusia. Jadi, ekosistem alam tidak dibantu oleh tangan manusia dan tidak ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Contohnya ada hutan, ada laut, ada sungai, dan juga danau. Dan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia dengan bantuan teknologi. Teknologi, oke? Contohnya seperti sawah, kebun, kolam, dan waduk. Nah, disinilah teknologi mulai berperan. Teknologi membantu manusia membuat dan mengatur ekosistem buatan. Misalnya, petani menggunakan traktor dan mesin pompa air di sawah. Dan juga nelayan memakai perahu untuk menangkap ikan di laut maupun di kolam. Namun, itu kita juga harus berhati-hati. Kalau teknologi digunakan secara berlebihan, bisa merusak alam. Misalnya, menggunakan pestisida dan pupuk kimia terlalu banyak bisa mencemari tanah dan juga air, sehingga makhluk hidup di sekitarnya jadi terganggu. Jadi, teknologi bisa membantu dan juga bisa merusak loh, tergantung bagaimana cara manusia menggunakannya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada dampak teknologi terhadap lingkungan. Teknologi memang membuat hidup manusia lebih mudah. Misalnya, dengan kendaraan, dengan mesin pabrik, dan alat elektronik. Tapi, teknologi juga punya dampak terhadap lingkungan loh. Apa
Apa sih itu? Dampak negatifnya adalah asap kendaraan dan pabrik dapat menyebabkan polusi udara. Limbah pabrik mencemari air dan juga tanah. Penebangan hutan untuk pembangunan menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Sampah plastik mencemari laut dan juga sungai. Itu adalah ciri-ciri dan contoh-contoh dampak negatifnya. Namun, teknologi juga bisa membantu menjaga alam jika digunakan dengan baik. Apa sih contohnya? Yaitu dampak positifnya adalah teknologi pertanian dan akan membantu petani menanam lebih cepat, seperti traktor, seperti alat-alat yang lainnya. Dan juga teknologi daur ulang membantu mengurangi sampah. Ini contohnya. Jadi, tugas kita sebagai generasi adalah menggunakan teknologi dengan bijak agar lingkungan tetap bersih dan juga sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Kita sudah tahu apa itu ekosistem dan komponennya, jenis-jenis ekosistem dan kaitannya dengan teknologi, serta dampak teknologi terhadap lingkungan. Sekarang kita tahu bahwa alam dan teknologi harus berjalan dengan seimbang. Kita boleh memanfaatkan teknologi, tapi jangan sampai merusak alam. Jadi kita harus menjaga bumi kita dengan benar-benar memakai teknologi dengan bijak. Sebagai tugas, coba kalian tulis di buku kalian contoh ekosistem alami dan buatan yang ada di sekitar rumah kalian, atau mungkin di sekolah, serta contoh teknologi yang digunakan dan dampaknya bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hal, Ibu mengucapkan banyak terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Jangan lupa selalu sayangi alam kita, gunakan teknologi dengan baik, dengan bijak, dan jadilah anak yang peduli terhadap lingkungan. Salam lestari, jaga bumi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Kristina, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.